Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan dulu pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kasih-Mu sungguh besar, sungguh mulia. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kasih-Mu. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, nama-Mu Yesus indah di hatiku. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, nama-Mu Yesus indah di hatiku. Lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Kau lebih mulia, Kau lebih berharga dari segalanya. Kami bersyukur, Kaulah segalanya. Oh, sungguh mulia. Haleluya.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, mengikuti kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Memandang
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Persilakan Tuhan kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Baik. Tuhan telah merasakan cukup banyak hal-hal ini. Dan mengenai kesulitan dunia manusia, Tuhan yang telah menjadi manusia telah menderita semua ini secara penuh. Roh Bapa di sorga telah lama mendapati pemandangan seperti itu tak tertahankan dan memalingkan wajahnya serta menutup matanya, menunggu anaknya yang terkasih untuk kembali. Saudara ya, lihat ini saudara. Kenapa Allah itu atau Bapa itu harus memalingkan wajahnya ketika melihat anaknya menderita gitu. Jadi anaknya yang menderita itu sebetulnya kan adalah dirinya sendiri juga, rohnya gitu. Itulah yang tidak dimengerti oleh manusia yang rusak gitu. Inilah yang sedang dikatakan oleh dia gitu ya. Isi hatinya sendiri gitu. Kalau tidak ada perkataan ini saudara, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyatakan ini saudara, siapa yang akan menyatakan kepada kita saudara? Sering sekali saudara kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri, egois gitu. Kita lupa saudara kalau apa yang dia firmankan itu
maka sebetulnya itu langsung jadi gitu. Jadi ketika dia berfirman lalu orang mendengarkan, lalu orang menerapkan, maka firmannya itu kan langsung jadi sebetulnya. Saya kan sering praktekkan apa yang dia katakan gitu, dan memang itu langsung menjadi kenyataan gitu. Ketika kita mencoba, ketika saya ingat waktu itu ketika saya katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Saya selalu ingat ketika berkata-kata kepada orang lain, Pak, Bu, gitu. Saya ingat itu. Lagi mereka itu mungkin orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, tidak peduli apa agama mereka. Gitu. Saya selalu melihat bagaimana Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya, gitu ya. Nah, jadi saudara, arti daripada kita menerima Tuhan, memakan daging Tuhan, meminum darah Tuhan, gitu ya. Sebetulnya itu adalah kata-kata untuk menguatkan pengertian kita bahwa Tuhan itu sebetulnya telah ada di dalam kita. Gitu. Jadi sebetulnya kita dibawa kepada pengertian Dia sebetulnya. Gitu. Apalagi kalau kita mengingat perkataan yang lain. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu. Jadi saudara, ketika saya merenungkan pertama kali ketika saya berjumpa dengan kebenaran ini, gitu ya. Ketika saya membaca, gitu ya. Awalnya saudara saya sendirian, gitu ya. Merenungkan semua kebenaran ini satu demi satu. Saya mengalami rasanya itu bergoncang hebat, gitu ya. Saya berguling-guling rasanya ketika membaca setiap kata demi kata daripada firman Tuhan ini, gitu ya. Seperti ditusuk oleh pedang rasanya, gitu ya. Benar-benar pengertian saya pun tergoncang. Apalagi ketika saya merenungkan Wahyu pasal 12 itu ya. Saya merenungkan kenapa dulu, saya ingat dulu kenapa ya saya ini dulu ketika saya pertama lahir baru gitu. Kenapa firman ini mengganggu pikiran saya gitu ya. Saya dulu tidak tahu di berapa puluh tahun saudara, firman itu kayak apa ya, tersimpan dalam memori alam bawah sadar saya gitu. Sampai ketika saya baca lagi, jadi ketika saya ingat gitu ya. Ketika saya mengatakan ibu kita gitu ya. Ketika saya dengan tulus, dengan polos mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di luar kota gitu, ini ibu saya gitu ya. Saya mengakui gitu ya. Saya mengatakan itu gitu. Kemana saja gitu. Dan itu benar-benar tulus gitu. Ya, tak ada yang lain, tak ada pikiran lain-lain gitu. Dan ketika dia mengatakan, ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya, mengatakan anakku katanya. Tadinya dia mau menulis ku-nya huruf kecil gitu ya, anaknya dia gitu ya. Lalu tapi dia menulisnya itu K huruf besar gitu, berarti anaknya Tuhan gitu. Nah, jadi saudara, ketika saya merenungkan tentang dia melahirkan anak laki-laki itu, segera setelah dilahirkan dia dibawa ke atas gitu, dirampas gitu ya. Di situ saya saudara, itu rasanya itu saya mencoba mengerti kok
kejadiannya kok mirip ya sama saya gitu. Kok apa ya maksudnya gitu ya. Saya benar-benar saudara ketika merenungkan itu saya lama kelamaan ketika saya terus bicara gitu ya. Saya mulai mendapatkan gini. Oh, ini ya yang dimaksud ya. Tapi anak laki-lakinya kok saya gitu. Kok mirip saya gitu. Apa maksudnya ya gitu. Saya ini ya dalam hati saya enggak gitu terus saudara. Enggak mungkin. Tapi ketika Musa menolak Tuhan berkali-kali, saya mulai merasakan kesedihan hati Tuhan gitu. Kenapa ya kok Tuhan itu ngeyel ya, pokoknya pilih Musa aja, kan banyak yang lain gitu. Tapi ketika dia mengatakan tentang Ayub kepada iblis itu, tidak ada orang seperti dia di muka bumi ini. Saudara, yang menulis kitab Ayub itu dikatakan itu kemungkinan besar adalah Musa gitu. Jadi Ayub jauh hidup lebih lama daripada Musa gitu. Ya. Jadi para tokoh-tokoh itu mengatakan kalau yang nulis itu adalah Musa gitu. Jadi kan dia pasti menulis itu, Musa menulis itu jauh kan pasti dia menulis itu ketika dia sudah mengalami panggilan Tuhan, saudara. Musa itu gitu. Jadi kan dia boleh bandingkan kepada dirinya, dia punya pengalaman bagaimana dia menolak Tuhan gitu. Ya. Dia menolak Tuhan yang memanggil dia gitu. Carilah yang lain. Pasti juga Musa merenungkan, masa enggak ada yang lainnya. Jadi ketika saya menyadari gitu ya, ketika saya mulai ingat kembali bagaimana Tuhan panggil saya gitu ya. Bagaimana Tuhan, bagi saya saudara, panggilan itu sungguh ajaib ya. Ketika saya ingat ketika saya masih kerja gitu ya, menurut ukuran saya belum pantas untuk menjadi full time gitu ya, karena baru 2 tahun saya bertobat gitu. Dipanggil full time saya juga tidak pikir panjang gitu ya, langsung mengikutinya gitu. Ada banyak juga teman-teman saya yang dipanggil oleh Tuhan gitu ya, mereka full time gitu ya. Dan kalau saya perhatikan sampai dengan sekarang, panggilan dulu yang rasanya mungkin biasa saja gitu ya bagi kami ketika dipanggil, ternyata benar-benar itu panggilan Tuhan. Jadi banyak di antara teman-teman itu yang mencoba lari dari panggilan gitu ya. Ternyata banyak mereka mengalami kehancuran dalam hidupnya gitu. Iya. Pokoknya gak bisa lari dari panggilan itu gitu. Jadi benar-benar saudara, bukan manusia yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih manusia gitu. Jadi saudara, ketika kita diajar oleh guru kita tentang cloning Yesus gitu ya, dulu kita sangat bersuka cita segala macam gitu ya. Tapi saudara, ternyata ketika kita mulai menerima firman kalau Tuhan sudah datang lalu berinkarnasi kembali gitu, itu benar-benar saudara kita ikuti terus, bahkan kita diberikan lagunya saudara ya. Kita mulai mungkin menerima sesuatu. Mungkin ada teman-teman juga yang mengikuti firman ini, tapi ketika mengalami penderitaan, rasanya mungkin karena mengikuti ini saya menderita atau apa gitu ya.
Padahal sebetulnya kita ini sedang menerima bagaimana Tuhan itulah yang menderita di dalam kita gitu. Kalau saudara perhatikan, cemoohan, fitnahan, penganiayaan, kesengsaraan, penderitaan karena penyalipan, pengucilan oleh manusia, dan lain sebagainya yang telah dialami oleh Tuhan sejak menjadi manusia. Saudara, ketika kita dulu percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita renungkan adalah Tuhan Yesus yang menderita. Tapi sekarang, ketika kita menerima kedatangan Tuhan dan berkali-kali Tuhan mengatakan Tuhan berdiri di depan pintu kita. Dia mengetok pintu hati kita. Barang siapa yang membuka pintu, mendengarnya, lalu membuka pintu, lalu masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, jadi saudara, tadinya kita gak mengerti apa yang dialami oleh Tuhan. Karena bagi kita Tuhan itu di luar gitu. Walaupun kita menerima dia, tapi kita itu gak ngeh kalau sebetulnya Tuhan itu sudah di dalam gitu. Dia gak di luar lagi. Nah, jadi karena kita belum sampai kepada pengertian dan pengalaman seperti itu gitu. Karena kita belum siap juga gitu. Karena tekad kita masih lemah gitu. Lalu saudara, perlahan-lahan Tuhan itu dengan sabar gitu. Mulai saudara membawa imajinasi kita. Ya, kalau saya katakan imajinasi kita, awalnya imajinasi saya. Karena saya yang terus berbicara kepada saudara. Mulut saya yang berbicara gitu. Nah, jadi ketika mulut saya berbicara, berarti saya mengucapkan firman itu. Dan ternyata tanpa sadar gitu, saya itu perlahan-lahan dibawa Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang Tuhan alami, yang Yesus alami gitu. Jadi bukan lagi Tuhan yang bercerita, tapi saya mengalami sendiri cerita Tuhan itu gitu. Oh, ternyata itu yang dimaksud dengan menjadi saksi Tuhannya gitu. Nanti kita baca lagi, saya baca lagi firman Tuhan, bagian firman Tuhan gitu. Saya mulai dibawa kepada pengertian itu. Oh, itu maksudnya ya Tuhan gitu. Saya ketika mulai merenungkan itu, masa sih seperti itu? Tapi saya mulai berpikir lagi, kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan itu sendiri yang cerita, bagaimana saya bisa mengerti? Lalu apa yang dimaksud dengan Tuhan itu sendiri gitu? Apakah kami akan melihat Tuhan di luar? Mana gak bisa juga ya, kalau nanti misalnya iblis yang menampakkan diri, bagaimana gitu. Lalu kalau misalnya orang lain yang menyatakan itu gitu, kan saya harus mengenal dia, saya harus bersekutu dengan dia, saya harus mendengarkan dia gitu. Kalau misalnya orang itu yang misalnya yang menyatakan, yang ada di daerah Sinim itu gitu ya, di Cina itu saudara, bagaimana saya akan bisa berjumpa dengan dia gitu? Sulitlah gitu. Kalaupun saya berjumpa dengan dia, apakah benar-benar saya bisa dekat sekali dengan dia? Sulit kan gitu. Apakah saya bisa benar-benar mendengarkan isi hatinya gitu? Sulitlah gitu. Kecuali kalau Tuhan itu benar-benar
menyatakan dirinya di dalam saya gitu. Saya mulai pikirkan, saya mulai renungkan. Pertama-tama saudara, saya selalu menolaknya gitu. Menolak dengan halus gitu, enggak mungkin lah gitu. Bisa-bisa nanti saya sesat ini gitu. Dan saya akan menyesatkan orang gitu. Tapi lalu siapa yang akan menyatakannya? Apakah saya harus menunggu orang lain lagi? Lalu ketika saya coba mencari di mana-mana gitu, perkataan mereka semua sama saja. Apa yang mereka katakan adalah yang diulang daripada nenek moyang mereka, daripada hamba-hamba Tuhan yang besar. Tak ada. Kalaupun ada gitu ya, saya coba ikuti suara kebenaran gitu. Saya coba dengarkan ini dia. Dia takut sekali sesat juga. Karena dia seorang guru besar gitu. Dia takut. Dia terus memperdalam Alkitabnya gitu. Ketika dia mulai mengalami peristiwa yang aneh bagi dia gitu. Ketika dia bermimpi yang berjumpa dengan Roh Kudus itu gitu. Roh Kudus itu kadang seperti ibunya, kadang seperti istrinya gitu kan. Tapi orang lain yang mendengarkannya kan pasti aneh ini gitu. Lalu ya dia gak perlu mengucapkan hal itu lagi. Karena saya lihat ada satu ketakutan gitu. Ada satu benar-benar memang sulit untuk menerima Tuhan gitu. Jadi sulit dia akan mengenali Tuhan yang datang itu gitu. Karena dia takut dengan orang banyak gitu. Ya memang saya tahu hatinya itu benar-benar ya ingin benar-benar dia sangat hati-hati gitu. Saya tahu gitu. Tapi ketika saya merenungkan tentang Tuhan lagi gitu ya. Ketika Tuhan sendirian dulu, ketika Yesus sendirian gitu. Dia melawan semua ahli Taurat gitu. Dan dia berani mengatakan akulah dia gitu. Bahkan dia tidak takut kalau murid-muridnya meninggalkan dia gitu. Bahkan bapaknya sendiri memalingkan wajahnya dari dia gitu. Dia siap menjadi terkutuk gitu. Kalau Musa mengatakan itu dulu, lebih baik aku mati katanya gitu. Lalu Paulus juga mengatakan, aku rela nama aku tidak tercantum dalam kitab kehidupan, asal bangsaku diselamatkan gitu. Tapi mereka gak ngalami itu saudara. Karena mereka bukanlah Tuhan itu. Iya kan? Mereka hanya nabi. Paulus hanya rasul gitu, yang dipilih. Tapi ketika Paulus dipilih itu saudara, lihat bagaimana congkaknya dia. Roh Kristus bukan seperti yang dimiliki oleh Paulus. Wajar saudara. Karena terlalu kuatnya panggilan dia. Memang dia tidak takut sama siapapun gitu. Jadi ketika saya tidak takut sama siapapun saudara, saya jadi mengerti kenapa dulu Paulus itu berani sekali gitu. Pada waktu itu saudara saya sangat berani saudara. Iya. Gak ada takutnya gitu. Tapi saudara, lama-kelamaan saya memahami ketika duduk di kaki Tuhan, ketika disuruh Tuhan, sudah stop gitu. Saya berdiam diri gitu ya. Saya coba terus gitu. Saya
Terus gitu. Ya, kalau boleh dikatakan saudara, ketika selama ini saya duduk di kaki Tuhan, itu benar-benar saudara saya boleh merasakan segala kebutuhan kami dipenuhi oleh Tuhan gitu. Ya. Ya, dari segi mungkin menikmati hidup, ya kami menikmati hidup lah gitu. Puji Tuhan gitu. Dan saudara, kalau dilihat dari ukuran menjadi Tuhan, jauh sekali lah saudara manusia ini. Jauh sekali lah saya ini saudara, jauh gitu. Gak ada yang bisa menyamai Tuhan gitu. Gak ada. Tetapi saudara, demi dia itu mau menerangkan apa sebetulnya cerita yang sesungguhnya. Jadi dia itu harus menanggung segala kenajisan kita saudara. Segala kenajisan saya gitu. Segala kekurangan saya gitu. Segala kelemahan saya. Disitulah saya melihat betapa tekunnya Tuhan. Apalagi kalau mengingat dia mengatakan, jangan takut Marlin, akulah perisaimu gitu. Bagi saya saudara, manusia mana yang layak menerima perkataan itu gitu. Kan kalau dikatakan dia perisai, berarti kan dia yang akan kena semua panah-panah api si jahat itu saudara. Bukan orangnya, tapi perisai itu kan. Di sini dikatakan dia menanggung. Coba saudara, kalau saudara merenungkan hidup saudara, saudara yang sulit mengendalikan emosi saudara, saudara yang gampang sekali terhanyut dengan dunia ini, saudara yang gampang takut, gampang khawatir gitu, saudara yang masih punya kebencian terhadap orang lain gitu, saudara yang juga yang sulit juga mengampuni orang lain gitu. Lalu Tuhan katakan, aku menanggungnya semua gitu. Coba bayangkan Tuhan yang kudus itu, yang berani tinggal bersama dengan kita orang yang kotor ini saudara. Tuhan itu berani tinggal sama kita, itu hanya karena dari perspektifnya dia. Jadi dia melindungi dirinya, jadi dia menahan dirinya. Makanya saudara, di dalam Alkitab kan dikatakan Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa. Itu karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi saudara, ketika Tuhan itu kudus dan dia tinggal di tempat yang tidak kudus gitu saudara, disitulah manusia yang dipilihnya ini tidak sadar kalau dia bisa menyinggung Tuhan gitu. Musa yang dipilihnya itu tidak sadar kalau dia telah sembrono gitu. Jadi ketika kita banyak mengalami bagaimana orang-orang yang pernah bersama dengan saya, boleh dikatakan pada mati muda sudah. Ya, mungkin mereka tidak menyadari gitu. Bagaimana mungkin mereka menyimpan kesalahan terhadap saya, menyimpan kebencian terhadap saya, melawan saya gitu. Tapi saya dengan tulus mengasihi mereka gitu. Ya pasti memang bukan karena ada kesalahan tertentu. Ya kalau kita boleh bilang sudah waktunya lah, apalah gitu. Tapi saudara, bagi saya saudara, perenungan panjang saudara, apakah mereka sedang menyinggung Tuhan gitu. Apalagi ketika kalau saudara ingat gitu, ketika saya katakan ibu kita gitu kan, ibu gembala kita dulu gitu saudara, saya akan, kenapa saya mesti pergi ke situ dulu? Tapi saudara, ketika kita melihat
memang itu Tuhan, gimana mau dibilang? Disinilah saudara kita itu tidak sadar kalau Tuhan itu sedang ada di antara kita, saudara. Kan setiap kali saudara saya selalu mengatakan sama Tuhan gitu. Kan gak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Hidup saya ini kan transparan, inilah apa adanya. Dan memang saya rusak seperti ini. Kan bukan saya yang pilih engkau. Kalau saya mau lari, ya enak aja saya lari. Kalau mau saya sendirian, sudahlah. Lebih enak seperti orang-orang itu. Tapi kembali lagi ke pikiran saya. Kalau nggak ada yang menyatakannya, lalu kapan kamu akan melihat Tuhan? Gitu. Oh, ya juga ya Tuhan ya. Bukankah dulu ketika gurumu meninggal, kamu mengatakan bahwa itulah pelabuhanmu terakhir? Gitu. Iya ya Tuhan. Ingatkah ketika aku katakan, hambaku Musa telah mati. Sekarang engkau Yosua gitu. Coba engkau lihat bagaimana engkau seperti pemimpin mereka pada waktu itu. Kalau saya ingat itu saudara ya, kok mereka ini kok pada enggak gitu ya, saya pikir gitu. Kan mereka ini rohani-rohani semua gitu. Jauh lebih rohani dari saya pikir gitu. Tapi kenapa mereka ini takut ya? Gitu. Iya, kalau saya lihat mereka jauh lebih senior, jauh lebih lama dari saya. Tapi kenapa nggak berani ya? Oh, baru saya ngerti. Jadi saudara, kalau mendengarkan semua pernyataan ini saudara ya, makanya saya katakan tadi malam gitu, besok pagi gitu. Karena saudara, saya coba menceritakan Tuhan itu dari versi saya gitu. Versi yang saya alami gitu tentang Tuhan itu. Saya alami secara pribadi. Bukan kita dengarkan dari orang ini, karena dengan orang ini kita nggak mengenal dia. Tapi benar kita melihat bahwa orang ini adalah Tuhan itu sendiri. Tapi ingat ya, hati kita itu tetap terpaut kepada Tuhan itu. Walaupun memang kita harus mencintai orang ini. Gitu. Iya. Karena kalau tidak ada orang ini, kalau tidak ada bejana inilah, kalau lebih baik saya katakan begitu. Karena setiap orang yang dipenuhi oleh Tuhan yang benar akan memiliki kasih yang sejati, kasih yang murni, saudara. Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi orang ini, sama seperti ketika Petrus ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam hati Petrus itu cuman ada Yahweh, saudara. Jadi sebetulnya dia tidak bisa menerima pekerjaan Yahweh atau pekerjaan Allah. Yang ada di dalam diri Yesus itu. Jadi, kalau Petrus tidak mengasihi Yesus, maka kasihnya itu tidak bisa sampai kepada Bapa. Tidak pernah. Jadi dia itu hanya menyembah berhala gitu. Dia bukan menyembah Yahweh. Kalau dia tidak menyembah atau mengasihi Yesus itu, saudara. Jadi yang ada di hati Petrus itu yang ada di imajinasinya gitu, bukan Allah gitu. Makanya Yesus mengatakan kamu mesti makan aku gitu.
Jadi dengan sekarang firman Tuhan ini, disinilah baru kita mengerti. Makanya benar dikatakan, kita akan berjumpa dengan Tuhan itu sendiri, dengan Bapa itu sendiri gitu. Makanya Yesus mengatakan, percayalah, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi justru ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, ya, ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan itu kayak gini loh, dia itu mau benar-benar menunjukkan kepada mereka, ini loh Bapak itu gitu. Jadi saudara, tahukah saudara betapa berjaga-jaganya Tuhan terhadap setiap perkataan saya? Ya kan? Karena dalam proses pertumbuhan saya, dalam proses pemurnian saya, saya bapak dari anak-anak saya suami dari istri saya menantu dari mertua saya anak dari mama saya abang dari adik-adik saya. Ya, saya terikat dengan keluarga besar saya. Coba lihat saudara, betapa banyaknya rintangan yang dihadapi oleh Tuhan yang di sorga itu saudara. Betapa banyaknya penderitaan yang harus dialami oleh dia. Lalu ketika saya mencoba memahami itu, kan Tuhan harus berhadapan dengan ketakutan saya. Tuhan harus berhadapan dengan bahwa saya ingin diterima oleh orang lain. Ya kan? Tuhan harus berhadapan dengan tabiat saya. Coba saudara lihat betapa susahnya Tuhan itu tinggal di dalam kita. Di dalam saya dulu lah saudara. Saya yang sudah memberikan diri saya sama Tuhan gitu. Saya yang sudah terus belajar gitu. Menundukkan diri saya. Saya yang belajar beriman gitu. Kalau Tuhan pelihara hidup saya gitu. Saya yang masih pingin melihat anak-anak saya punya masa depan gitu. Ya kan? Tuhan Yesus dulu gak mikirkan dia punya anak. Dia gak punya anak saudara. Sama dengan yang ini. Dia gak punya anak saudara. Ketika dia pergi, ya paling yang menangisi dia bukan anaknya gitu. Bukan istrinya. Dia gak beristri saudara. Dia gak punya orang tua juga di bumi ini. Karena jelas-jelas ke orang tuanya bilang gitu. Ibunya bilang. Ya kan? Jadi gak ada yang mengikat dia di bumi ini saudara. Jadi dia bisa benar-benar fokus kepada bapaknya gitu. Ya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua ini saudara. Apalagi dengan bagaimana ketika perempuan itu melahirkan anak laki-laki itu. Coba lihat perbedaannya. Coba ketika kita bayangkan kalau saudaralah anak laki-laki itu. Coba kira-kira saudara bayangkan apa yang saya pikirkan. Gak sanggup kan saudara memikirkannya kan. Apalagi saya. Sama dengan saudara. Tetapi saudara, disinilah kehebatan Tuhan saudara. Disinilah kehebatan Tuhan. Kesabaran Tuhan.
ketekunan Tuhan itu sendiri yang ada di dalam kita. Itulah yang dikatakan saudara. Kalau saudara baca itu ya, coba lihat yang perkataan tadi. Roh Bapa di sorga telah lama mendapati pemandangan seperti itu tak tertahankan. Gitu. Tak ada loh orang yang bisa menceritakan kayak gini saudara, kecuali Tuhan itu sendiri. Kalau bukan Tuhan yang di dalam orang ini, lebih baik saya katakan dulu seperti itu ya. Karena memang Tuhan itu adalah anak manusia itu. Makanya saudara, Tuhan Yesus mengatakan kedatangan anak manusia bukan kedatangan dirinya, tapi kedatangan anak manusia. Dia akan ditolak oleh generasi ini katanya. Bukankah saudara dengan mendengarkan semua perkataan ini, bukankah benar-benar sekarang Allah itu nyata di depan kita saudara? Bukankah dia semakin nyata? Saudara, di dalam hati saya ini saudara, ketika setiap kali berbicara kepada saudara, selalu ada kehati-hatian saudara. Tapi kalau saya terus takut gitu ya, terlalu hati-hati terus gitu kan, bagaimana Tuhan itu bebas bicara saudara? Kalau saya terus pikiran saya menunggu apa yang saya ngomongkan ya, apa yang saya ngomongkan. Coba betapa canggungnya saudara. Disitulah saudara kita mengerti apa artinya menundukkan diri kepada Tuhan. Kalau saya terus mengingat kesalahan saya, kalau saya terus masih mengingat siapa diri saya, kapan Tuhan itu mau bisa bicara? Gak bakalan bisa. Selalu saya bertentangan dalam diri saya. Gak layak, gak bisa. Dia manusia, aku ini kasih Arlin gini. Disitulah kita tidak akan pernah, mau sampai kapanpun, kita tidak akan pernah melihat kedatangan Tuhan. Gak akan ngerti kita. Kita akan mati dalam kesia-siaan tanpa pernah melihat Tuhan. Iya, tanpa pernah melihat Dia. Semua orang akan mati dalam kesia-siaan. Entah berapa puluh kali, kita tidak tahu sudah berapa kali kita berinkarnasi. Makanya Tuhan katakan, kita tidak tahu entah sudah berapa ribu tahun kita hidup. Kita hanya pikir kita hidup 49 tahun. Saya mungkin lebih tua dari semua saudara. 49 tahun. Saya mungkin hanya menyadari hidup saya seperti itu. Tapi tahukah saudara, bagaimana dengan bapak saya? Apakah bapak saya harus tidak melihat Tuhan? Bagaimana dia sudah meninggalkan gerejanya yang dulu? Ketika dia dibaptis, saya tahu saudara, betapa sulitnya seorang orang tua yang sudah tua ketika dia harus dikucilkan oleh karena kepercayaan dia kepada Tuhan. Ketika dia memilih harus dibaptis itu saudara, pasti ada iman yang kecil di dalam dirinya. Apalagi ketika dia melihat terang itu saudara, ketika dia dibaptis gitu. Ketika saya ceritakan kepada saudara kemarin tentang bagaimana bapak saya itu sangat mengasihi putri bungsunya saudara, dari mama kami yang pertama saudara. Iya saudara, saya boleh merasakan kasihnya saudara, karena saya punya anak perempuan. Apalagi ketika melihat putri bungsunya itu mengalami penderitaan seperti itu. Dia buta, gak melihat. Dia harus menghadapi suami yang tidak pernah yang sangat tegang gitu, yang dimana itu saya ini
mendambakan kasih seorang ayah, seorang laki-laki. Saudara, ketika saya dengarkan cerita itu, saudara ya, saya seperti merasakan bapak saya ada gitu. Iya. Dan setiap kali saya ingin mengasihi Tuhan gitu ya, saya boleh merasakan perkataan Tuhan Yesus mengatakan, Abraham bersuka cita melihat hariku gitu. Saya tidak tahu dari mana semua pikiran itu ada. Saya nggak tahu. Tapi saya benar-benar merasakan satu kenormalan manusia yang sangat luar biasa. Saya benar-benar sadar. Saya tidak kerasukan. Saya tidak mengalami peristiwa-peristiwa melihat hal-hal yang aneh atau apa gitu, mengalami tubuh saya tergoncang, tidak lagi. Saya benar-benar senormal-normalnya manusia. Saya benar-benar menjadi seorang suami dari istri, menjadi seorang bapak dari anak-anak. Iya, saya menjadi seorang menantu dari mertua saya. Iya, normal. Saya benar-benar mengasihi mereka. Saya benar-benar menghormati mereka. Saya tidak menganggap diri saya lebih dari mereka. Benar-benar, saudara. Disitulah saya melihat, saudara, kerendahan hatian Tuhan itu, saudara. Ketika saya belajar rendah hati sama semua orang, sabar, mengunjungi mereka gitu. Walaupun mereka tidak menerima saya sebetulnya gitu. Walaupun abang saya itu tidak menerima saya gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah jumpa sama dia gitu, kadang-kadang kalau melihat ketidakbenaran itu, rasanya mau marah gitu. Itu yang kadang membuat saya tidak diterima gitu. Tapi setiap kali saya mencoba memahami bagaimana sabarnya Tuhan terhadap saya, saudara. Iya ya Tuhan, saya harus sabar terhadap semua orang, karena Engkau sangat sabar terhadap saya. Makanya saya sabar terhadap semua saudara. Iya. Karena yang saya lihat adalah Tuhan. Coba saudara, ikuti perkataan-perkataan ini saudara. Cobalah saudara bayangkan sekarang hati Tuhan bagaimana. Hati Bapa bagaimana. Bukankah sekarang saudara, kita mulai merasakan bagaimana Tuhan itu bebas berbicara sama kita. Kenapa saudara? Karena saya benar-benar menerima kebebasan dari Tuhan. Saya tidak takut bicara sama saudara. Karena di dalam hati saya sejak dari dulu ingin memandang Tuhan. Itu kerinduan saya yang terdalam dari dulu saudara. Dari sejak saya lahir baru gitu. Ketika saya menjadi pendoa gitu. Ketika saya menghabiskan baca buku orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Itu benar-benar saudara, kemana buku itu saya bawa saudara. Karena dengan cara membaca buku itulah saya boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ketika saya mengikuti guru kita, saya sangat mengucap syukur saudara. Boleh mendampingi dia ketika dia ada di Batam saudara.
pas saya sudah menjadi ketua RTM Batam, saudara. Saya bisa mendampingi dia. Ketika saya ingat saya jemput dia di Singapura gitu ya. Iya. Ketika saya mendampingi dia bengkel rohani gitu. Biasanya kan dia dikerumuni oleh orang-orang, ya orang-orang kaya lah. Ketika orang-orang kaya ngajak dia makan gitu, saya ikut gitu ya. Tahukah saudara? Ketika awal-awal itu saudara, saya tuh nggak punya uang apa-apa. Saya nggak tahu bagaimana cara menjamunya. Tapi puji Tuhan, ada orang-orang yang bersama-sama dengan saya dan mereka sangat menghormati saya. Mereka sangat menghargai saya. Jadi ketika saya katakan, ayo kita ajak gini, siapa yang ini? Ketika saya bilang gitu, mereka semua siap, saudara. Ya. Dan ketika kita bisa memberkati beliau gitu ya, membelikan tiket gitu ya, dari kas kita gitu ya. Saudara pikir, kalau bukan karena Tuhan, saudara. Jadi saudara, bagi saya saudara semua orang-orang yang pernah datang dalam kehidupan saya gitu, itu benar-benar Tuhan yang melatih saya. Bagi saya saudara, setiap hari Tuhan itu nyata. Dan benarlah firman Tuhan katakan saudara, Tuhan itu selalu baru setiap hari. Saya berani mengatakan itu kepada saudara. Karena memang seperti itu saudara. Saya pun gak tahu kok bisa setiap hari kita mengalami Tuhan. Itu mustahil saudara. Kalau mungkin orang mendengarkan cerita ini gak akan percaya. Tapi saya tahu saudara percaya. Karena kita telah bersama-sama selama ini. Saudara mengenal saya. Diam-diam saudara mulai mengenal ketulusan hati Tuhan kan. Bukankah saudara berbahagia setiap hari engkau mengalami Tuhan? Iya. Di saat yang sama, Tuhan yang selama ini ada dalam hatimu, itu tetap teguh saudara. Engkau tak mesti memegang itu sama seperti Petrus memegang Yahweh di dalam dirinya. Itu gak pernah hilang. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan itu Bapak kita katanya. Bapakmu dan Bapakku katanya. Iya kan? Jadi Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya Tuhan itu sendiri, tidak. Dia selalu mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Sekalipun bapaknya itu memberikan dia kebebasan untuk menghakimi. Ya kan? Karena penghakiman itu telah diberikan kepada anak katanya. Tapi dia tidak pernah menyalahgunakan penghakiman itu. Itulah pikiran Kristus. Ya. Jadi saudara, kalau saudara mau mencoba membayangkan Tuhan Yesus itu di mana sekarang. Karena Tuhan Yesus hidup loh saudara. Dia bukan hanya roh loh saudara. Dia membawa tubuhnya itu saudara kepada Bapa itu saudara. Saudara ngerti? Ya kan? Kenapa dikatakan jangan takut Petrus, aku sudah berdoa untuk engkau. Saudara boleh bayangkan ada di mana dia. Dengan tekad yang bulat sekali lagi. Dia datang kedua kali. Dia hidup kembali melalui
umatnya ini, saudara. Melalui anak sulungnya, melalui umatnya, umat pilihannya. Jadi setiap orang, saudara, yang mengalami Tuhan itu, saudara, akan merasakan beban yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Dari perasaan Bapa, kalau saudara lihat, roh Bapa di sorga telah lama mendapati pemandangan seperti itu tak tertahankan dan memalingkan wajahnya serta menutup matanya. Bayangkan, gak tahan dia melihat itu, saudara. Menunggu anaknya yang terkasih untuk kembali. Disitulah, saudara, kita juga harus mengalami kesendirian, seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, seolah-olah Tuhan tidak melihat penderitaan kita. Saudara ya, kalau kemarin video call ya, saya, adik saya, sama mertua saya laki-laki gitu ya, kami bertiga. Saudara, ketika saya melihat adik saya, wah, tuh tambah hitam gitu, sudah hitam tambah hitam gitu ya. Mereka lagi buat pesanan kue bolu gitu ya. Saya dengar Pak E bilang kayak gini, apa di sana nggak ada tukang pangkas ya, katanya gitu. Ada gitu. Saudara, saya ya nggak bisa berkata-kata banyak gitu. Ya semangatlah, saya bilang gitu. Ya nggak tahu mau ngomong apa. Bapak saya juga, mertua saya juga nggak tahu gimana, tapi saya tahu sudah apa yang dipikirkan dia. Saudara, ketika Tuhan mengatakan seperti ini gitu ya, ketika Bapa mengatakan kayak gini, roh Bapa di sorga telah lama mendapati pemandangan seperti ini tak tertahankan. Iya itu. Memalingkan wajahnya serta menutup matanya. Saya nggak tahu bilang apa lagi, saudara. Saya ini, saudara. Aduh, baterai saya sudah mau habis, saya bilang gitu. Karena memang ya sudah tinggal 19 gitu ya. Tapi saudara, ketika mendengarkan ini, saudara ya, pernyataan firman Tuhan ini, saudara ya, saya jadi mengerti sedikit bagaimana hati Bapak itu, saudara. Sulit untuk kita jelaskan. Tapi dengan pengalaman itu, saudara, Tuhan kasih gambaran sedikit, saudara. Saya simpan dalam hati saya gitu. Karena saya tahu Bapak akan tahu bagaimana caranya menjelaskan semuanya dari hari ke hari kepada kita. Dia sudah cukup senang, saudara, ketika kita mencoba sedikit mengerti tentang apa yang dirasakan oleh Bapak itu sendiri. Dia sudah cukup senang, saudara. Dia gak berharap banyak sama kita. Dia gak berharap banyak sama saya. Dia bisa melihat tekad
yang kecil di dalam diri saya, saudara. Seperti benih yang kecil. Dan dia menyirami benih itu setiap hari, saudara. Sampai pada akhirnya dia akan melihat pekerjaannya yang sangat indah dalam diri kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Kiranya hati kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.